Nah, ini tema yang diberikan gereja JCC kepada saya adalah karya, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu temanya, itu dari gereja. Ya, jadi April ini semua kita berbicara tentang living the gospel. Orang hidup di dalam Injil itu intinya hanya dua. Artinya, the meaning of living the gospel is living the cross. Orang hidup dalam Injil itu pasti berhubungan dengan salib. Tidak bisa. Kalau orang sudah bicara salib, berarti pasti kematian. Dan kalau sudah bicara kematian, pasti kebangkitan. Living the resurrections. Amin. Jadi peringatan perayaan itu satu sisi, tetapi di sisi lain adalah kita mengalami. Dan itu lebih powerful daripada ritual. Ya, itu lebih powerful daripada ritual. Jadi living the cross artinya kita mengalami salib itu, karya itu dalam hidup kita. Living the resurrection artinya kita hidup di dalam kuasa kebangkitan itu. Every single day, setiap hari, setiap saat. Amin. Maka ini isinya. Pertama, karya penebusan. Redemption itu karya terbesar dari Tuhan dalam hidup kita. Kristus, dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan. Garis bawahi, penebusan adalah penghapusan. Katakan bersama saya, 2, 3, penebusan adalah penghapusan. Kitab suci berkali-kali dia tebus kita, diampuni, dan anak domba darahnya menghapus dosa kita. Yohanes 1:29, lihat anak domba Bapa menghapus, dihapuskan. Dihapus. Kalau tidak dihapus, kita status tetap orang berdosa. Jadi ini karya terbesar. Karya terbesar. Kita harus percaya kesembuhan, percaya mujizat. Karena karya ini, penebusan, kita menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Amin. Yang kedua, karya apa? Rekonsiliasi dan pengudusan. Reconciliation and sanctification. 13 Juni 1961. Apa yang terjadi? Berlin Timur, Berlin Barat dipisah dengan tembok raksasa. Mayat berkelimpangan di mana-mana, tangisan di mana-mana. Kan selalu ada tembok pemisah, kan penderitaannya luar biasa. Cina daratan dengan Taiwan tidak ada tembok, tapi dipisah dengan selat Taiwan. Korea Utara dan Selatan berani lewat temboknya, tembak mati. Yang selatan ke utara pasti ditembak mati. Yang utara ke selatan pasti ditembak mati. Tidak bisa dilewati. Itulah tadinya hubungan manusia dengan Bapa di surga. Ada tembok tebal yang memisahkan kita. Tapi kita bersyukur 9 November 1989. Tahu apa yang terjadi? 9 November 1989, Berlin runtuh. Tembok yang tebal itu dirobohkan. Pesta, celebration, Barat dan Timur bersatu. Sampai detik ini, hari ini bersatu Jerman. Tepuk tangan. Itu yang terjadi, karya kematian dan kebangkitan Yesus. Tembok itu dirobohkan. Tirai bait suci itu robek. Dan kita semua punya akses langsung ke hadirat Tuhan. Amin. Karena yang ketiga, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Amin. Tapi saya tidak bahas ini. Ini sudah terjadi. Saya mau kita melihat satu proses yang unik di sini. Karena waktu Lazarus
sakit keras. Dan Marta Maria memberi kabar kepada Yesus, Lazarus yang dikasihi itu sakit. Tetapi Yesus sengaja tidak datang. Itu kitab suci. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sengaja. Ulangan 8 ayat 2 berkata, Tuhan sengaja membiarkan mereka lapar. Sengaja itu. Jadi Tuhan biarkan mereka lapar, lalu mereka berteriak, lalu mana turun. Ada enggak? Jadi Tuhan kita, Tuhan yang sengaja. Bahkan waktu dikabari Lazarus sudah meninggal, Yesus bilang apa? Syukur. Aku tidak hadir. Loh, orang meninggal kok syukur? Coba, kalau ada jemaat yang meninggal terus Anda datang mau kasih apa namanya itu? Pekpao ya. Pekpao tahu kan? Tahu ya? Yang amplop dikasih duit itu, uang duka cita namanya pekpao. Itu apa ditulis? Saya bersyukur. Kalau ada itu mantan istri. Saya bersyukur kau sudah mati ya. Jadi sama-sama tidak memiliki dirimu. Artinya di samping jasadnya ada bini muda itu. Jadi bini tuanya yang tulis amplop, aku bersyukur. Tidak ada, itu cerita, itu karangan saya, tidak ada. Jangan percaya itu, tidak ada. Tapi kalau ada yang pernah tersakiti, ini ilmu. Syukur aku tidak hadir. Bahkan sebelumnya itu lebih konyol lagi. Dia berkata apa? Lazarus sakit ya? Oh ya, sakit. Tidak akan mati. Coba. Loh, Yohanes 11 ayat 4 bilang Lazarus sakit. Tidak akan mati katanya. Tidak mati bagaimana? Oh mati. Itu konsep yang tertinggi dari iman. Mati tidak. Itu konsep tertinggi dari iman. Kalau tertinggi, yang terendah apa? Sudah mati. Yesus bilang apa? Tidur. Baca betul tuh. Ayo Lazarus, kita pergi ke Betani. Ya, Yesus bilang begitu. Murid-murid bilang, buat apa? Orang udah mati. Tidak, dia tidur. Mau bangunkan. Coba kalau anak-anak Tuhan punya konsep itu ya, masalah tidak ada. Sakit keras, sudah mati? Tidak. Mati? Tidur. Coba. Kebanyakan kita itu mendramatisir masalah. Gitu kan? Cuman migrain bilang kanker otak. Cuman lutut bunyi bilang lumpuh. Oh ya. Setiap anak-anak Tuhan yang melihat Tuhan besar tidak akan pernah bilang bahwa masalahnya besar. Amin. Nah, saya mau memberikan sebuah catatan bagaimana kita tetap tidak tergoyahkan walaupun. Nah, catatan itu adalah Wahyu pasal 1 ayat 4. Ayat ini berkata begini. Tuhan kita ada, sudah ada, akan datang. Oke? Sudah, Tuhan kita ada, sudah
ada, akan datang. Jadi pakai logika ya. Ada. Tiba-tiba ini surat dari Yesus loh. Ini kitab, Yesus punya kitab sendiri ya. Yesus bicara langsung kepada Yohanes di Pulau Patmos dan tulis, dari diriku aku ada. Artinya semua persoalan kita hari ini solve all. Semuanya selesai. Amin. Karena dia ada. Karena hari ini dia ada. Sudah ada. Punya persoalan di masa lalu. Ya, hutang itu masa lalu. Sekarang saya ada masalah Pak, tapi masalah ini adalah 10 tahun yang lalu. Masa lalu. Kita lihat jauh ke belakang sana, sejauh mana terserah. Mau jauh sampai ke nenek moyang di sana terserah. Mau sampai opung Adam juga boleh. Pak, saya sih tidak masalah Pak. Ini masalah dari opung nih, Adam nih. Gara-gara dia tuh makan tuh buah, saya jadi begini. Oke. Kitab suci berkata sudah selesai. Yesus mati menanggung kutuk Adam, sudah selesai. Amin. Kutuk hukum Taurat sudah selesai. Kutuk dosa orang tua kita pun sudah selesai. Jadi silakan Anda mundur paling jauh ke belakang. Semua sudah selesai. Amin. Artinya dia ada, dia sudah ada, dan dia akan datang. Pak, ada masalah di depan? Ada. Oh pasti ada. Nanti 22.000 rupiah per dolar. Ya rada puyeng dikit. Ya, kan kita tidak hidup berdasarkan sistem ekonomi di dunia ini. Amin. Ekonomi kita kan kerajaan surga. Amin. Haleluya, tepuk tangan dulu. Kerajaan surga itu apa? 2, 5 berlimpah. Itu hukum ekonomi kerajaan surga. 2, 5 sama dengan 7 sama dengan 5.000. Lalu 5.000 sama dengan 12. Itu matematika paling gila tuh. Mau tanya guru matematika mereka nggak ngerti itu. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 bagi 5.000 sama dengan 12. Coba guru matematika di sini pakai akal. Anda akan migren sekarang. Saya mengerti. Ya, jadi hukum kerajaan surga itu memang tidak bisa hitung dari jumlahnya, tidak bisa. Tidak ada diadakan. Yang ada sedikit dibuat berlimpah. Amin. Ya. Kita masuk dalam hal yang praktis. Markus 11:24. Ini saya sengaja ya. Kalau ini benar-benar sengaja. Sebab lihat seluruh video senior and founder Pastor Verona ya. Semua doa-doanya adalah voice of prophesy. Suara nubuatan. Ikuti semua videonya. Saya ikutin semua. Itu semua suara nubuatan. Dan ini konteksnya doa ya, permintaannya. Ini kata Yesus loh. Kata Yesus bukan sinode. Oleh sebab itu aku berkata kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu sudah menerima. Katakan, sudah menerima. Sudah menerima. Itu kan bahasa Indonesia jadi gampang. Sudah terima. Ibu maju ke depan sebentar Bu. Sini. Saya berikan kitab suci. Ini terjemahan dari kitab suci ini ya. Indonesian Modern Bible. New King James Version. Ibu siapa? Ibu Indri. Saya berikan. Ini namanya sudah. Sudah ya. Oke, Ibu kembalikan saya. Ayatnya bilang begini.
maka hal itu akan terjadi kepadamu. Kok sudah terus akan lebih itu? Loh, kan sudah. Kok akan? Tangkap nggak? Pastor Verona bilang, sudah sembuh, sudah terima. Tapi akan. Jemaat nggak pernah kan teliti baca ayat ini kan? Tidak pernah. Yang dia pegang cuma yang pertama. Percaya, sudah terima, sudah terima, sudah kaya. Aku sudah kaya, aku sudah kaya. Turun ke bawah, pulang naik angkot. Terus orang kaya mana yang pulang ke rumah dari pasar baru naik angkot? Kalau ada orang kaya pulang ke gereja, dari gereja naik angkot, itu sinetron. Karena memang perannya begitu. Tapi orang kaya beneran masa pulang naik angkot? Tuh kan mukanya sedih gitu kan. Mukanya sedih. Kita doa, aku kaya, aku menang, sudah, tapi akan. Loh, sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Lah, akan ini kan kapan? Oke. Gongnya belum dipukul, belum, gongnya belum. Satu lagi, ayat yang suka dipakai Pastor Verona, pendiri dan senior pastor. Dan saya juga ayat ini bikin saya stres luar biasa. Stres. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya stres, benar-benar stres. Stres. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, ini dia. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini saya doain ibu nih kanker stadium 4 nih. Tapi kan dia metabolismenya bagus, daya tahan tubuhnya jadi dia masih kuat sedikit. Tapi sudah stadium 4. Saya pakai ayat ini nih. 2 minggu saya kok gelisah, kok tidak ada kabar ya. Saya ikutin terus, ini beritanya apa ya? Saya bernubuat, Tuhan Yesus berkata, oleh bilurnya ibu sudah sembuh. 2 minggu kok tidak ada kabar ya? Saya jadi was-was. Dia kirim foto di rumah sakit. Lah, ibu di mana? Penang. Mati aku. Tuhan, telahnya kapan Tuhan? 2 minggu Tuhan. Telah lu Tuhan. Loh, aku hanya ikuti firman-Mu Tuhan. Firman-Mu bilang telah Tuhan. Telah sembuh. Aku hanya ikut telah. Lalu ada semacam running text di otak saya itu. On. On. Ngerti gak? Pastor bodoh. Lah terus buat pintar apa? Baca bahasa Ibrani. Yang namanya Kolah Nevi. Itu kitab para nabi. Neviim. Suara nubuatan. Kolah Nevi. Suara nubuatan. Suara nubuatan itu artinya tidak, tapi ya. Lazarus tidak mati, tapi ya mati. Ngerti gak? Belum tangkap? Mestinya khotbah di jemaat yang pintar tidak perlu terlalu jelas. Mestinya. Jadi Kolah Nevi artinya tidak, tapi ya. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Lah, kenapa menggunakan kata telah? Karena di dalam kitab suci, semua yang tertulis, semua yang didoakan,
Pastor Verona berkata, bilurnya telah. Semua yang pasti kitab suci menggunakan kata telah. Udah tangkap belum? Belum. Belum, saya khotbah sampai jam 3. Jadi semua yang pasti kitab suci mengatakan telah. Sekali lagi, semua yang pasti kitab suci menggunakan kata telah. Maka kitab suci berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, karena kesembuhan pasti terjadi oleh bilurnya. Amin. Haleluya. Iya. Maka dia ada, dia sudah ada, tetapi dia akan datang. Semua yang pasti di dalam kitab suci menggunakan kata sudah, telah, walaupun belum. Jadi kolah nevi artinya tidak tapi ya, sudah tapi belum, dan semuanya itu adalah pasti. Saya khotbah terakhir di sini pulang kepikiran loh. Ada kira-kira sampai 3 hari lah kepikiran. Karena waktu saya khotbah terakhir kan Tuhan menggenapi janjinya kan. Lalu saya kutip Roma 9 ayat 28. Semua yang difirmankan oleh Tuhan, Tuhan akan melaksanakannya. Lalu saya tanya jemaat, Tuhan berfirman, siapa yang melaksanakan? Seorang ibu teriak dari situ, Tuhan. Lalu saya bilang, bukan Tuhan. Seorang ibu berkata begini, Tuhan berfirman dan saya tanya siapa yang melaksanakan? Lalu ibu itu jawab, kita yang melaksanakannya. Saya nggak tahu ibunya datang atau tidak. Datang, ibu. Siapa yang jawab? Siapa yang tanya? Lah itu ada yang belakang tunjuk ibu. Lupa ya bu. Sama-sama kita tua kadang lupa ya bu. Itu saya kepikiran. Itu jemaat pulang. Hatinya tenang atau tidak ya? Karena pembicara tidak boleh melukai jemaat dari mimbar. Saya benar-benar kepikiran. Karena ibu itu jawab Tuhan berfirman dan kita yang melaksanakan. Sementara Roma 9 ayat 28 berkata, Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang melaksanakan. Tuhan yang berfirman, dia penyembuh, dia yang sembuhkan. Tuhan yang berfirman, kuduslah kamu, dia mengkuduskan kita. Amin. Nah itu konteksnya. Maka kitab suci itu luar biasa. Karena semua yang tidak, ya, semua yang sudah tapi belum, itu artinya pasti. Jadi iman kita pasti. Amin. Kitab suci berkata, Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga, duduk di takhta dan mendudukkan kita bersama dengan dia. Sudah tapi belum. Kitab suci berkata kita warga kerajaan surga. Sudah tapi masih di pasar baru. Ya, jadi semua yang pasti. Keselamatan itu kan pasti. Masuk surga kan pasti. Amin. Maka kitab suci menggunakan kata sudah. Maka 2 poin yang terakhir adalah ini. Kita harus hidup di dalam kata firman, kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus. Every day, kita harus hidup dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan yang terakhir, ini dia terakhir. Membawa. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus pun nyata di tubuh kami. Amin. Membawa itu apa? Gaya hidup. Membawa kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya seluruh hidup kita. Sekali lagi, seluruh hidup kita. Semua masalah dalam hidup kita. Semua selesai.
ketika kita membawa kematian Tuhan dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Katakan amin.